Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah agar kita bisa belajar bersama-sama ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, apa saja kegiatan kita hari ini? Yang pertama, ikrar, dilanjutkan doa memulai pelajaran. Setelah itu, anak-anak melanjutkan dengan tadarus, lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars YPI Al-Azhar. Setelah itu, anak-anak belajar tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari. Dilanjutkan belajar Al-Quran, lalu latihan sholat duhur, menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka, dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sudah siap ya nak ya? Nah, jika sudah siap, kita akan mengetahui nak, apa saja tujuan pembelajaran tematik kita hari ini. Yang pertama, murid dapat menunjukkan benda bertambah dan benda berkurang. Lalu, murid dapat menyelesaikan operasi pengurangan. Dan yang ketiga, murid dapat menunjukkan kegiatan malam hari yang sesuai aturan. Mari nak, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah nak? Kita siap? Oke. Yang pertama, kita akan mengamati gambar manakah yang menunjukkan benda bertambah ataupun berkurang. Ya nak, di sini sudah ada 2 gambar. Kita ke gambar yang pertama dulu. Di sini gambarnya adalah Adi mempunyai 2 permen. Ini dia yang bernama Adi. Adi mempunyai 2 permen. Nina memberi Adi 1 permen. Ini Nina memberikan Adi 1 permen. Kira-kira permen Adi bagaimana nak? Bertambah atau berkurang? Tadinya ada 2 permen. Lalu Nina memberi Adi 1 permen lagi. Maka permen Adi menjadi bertambah karena Adi diberikan lagi permen oleh Nina. Lalu kita ke gambar yang kedua. Kue di piring ada 5. Ini ada 5 kue nak. Made dan Tony memakan 2 kue. Kue di piring titik-titik. Bertambah atau berkurang? Tadi ada 5 kue, lalu dimakan.
Kira-kira jumlah kuenya bertambah atau berkurang, Nak? Berkurang. Sudah paham sampai sini, Nak? Nah, selanjutnya Bu Anggi punya cerita. Ibu Nina menyajikan 12 potong tempe. Tempe itu lalu dimakan 5 potong. Berapa sisa tempe sekarang? Tadinya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dimakan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dimakan 5, berarti jumlah tempenya bertambah atau berkurang, Nak? Berkurang. Jadi berapa jumlah tempenya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bisa kita tulis menjadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Tadi tempenya ada 12. Dimakan 5, berarti dikurangi 5. Sisanya tinggal berapa, Nak? Tinggal 7. Ini ada 7 yang belum dimakan. Paham, Nak, sampai sini? Selanjutnya, setelah makan malam, tempe di meja tersisa 7. Keluarga Nina memakan 7 tempe sambil menonton televisi. Berapa sisa tempenya sekarang? Tadi ada 7, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimakan 7, diberi tanda silang 7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada sisa tidak, Nak? Tidak ada sisa. Berarti 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Tadi ada 7 tempe, lalu dimakan 7. Berarti sudah habis. Sisanya 0. Paham, Nak, sampai sini? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan bahwa dalam penjumlahan ada beberapa kata kunci, Nak. Oh, ini berarti harus aku jumlahkan. Kalau ada kata kunci seperti ini. Diberi lagi. Seperti tadi, Nak. Adi punya permen 2. Diberi lagi oleh Nina 1. Berarti menjadi penjumlahan. Atau ditambahkan, atau diletakkan lagi, atau datang lagi. Sedangkan kata kunci pengurangan adalah sisa. Seperti tempenya tadi, Nak.
ada 12 tempe. Dimakan 5. Berapa sisanya? Nah, berarti cara mengerjakannya adalah dengan mengurangi, menjadi operasi pengurangan. Kata kunci yang lain adalah diambil, digunakan, dimakan, dan hilang. Tempenya tadi ada 7. Dimakan 7. Nah, berarti dikurangi 7. Paham ya, Nak, sampai sini? Nah, ada contoh lagi, Nak. Nina membantu ibu mencuci piring setelah makan. Ada 13 piring yang harus dicuci. Sebanyak 6 piring sudah dicuci. Berapa banyak piring yang belum dicuci? Nah, kita menggambar piring dulu, Nak. Tadi ada 13 piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu, sebanyak 6 piring sudah dicuci. Berarti kita beri tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak piring yang belum dicuci? Kita hitung yang belum diberi tanda silang, yang belum dicuci, Nak. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti piring yang belum dicuci ada 7. 13 piring dikurangi 6 piring yang sudah dicuci. Sama dengan 7. Sampai sini sudah bisa ya, Nak, ya? Kalau sudah, kita tidak lupa menuliskan. Jadi, piring yang belum dicuci ada 7. Sudah paham ya, Nak, ya? Kalau sudah paham, ayo, Nak, kita mencoba menghitung hasil pengurangan sesuai gambar. Di sini ada cupcake. Enak sekali ya, Nak, ya? Kita hitung semua cupcake-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua cupcake-nya ada 15. Lalu dimakan. Dimakan sebanyak, lihat yang diberi tanda silang, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimakan 6 cupcake. Berarti dikurangi 6. Sisanya ada berapa, Nak? Kita hitung yang belum dimakan, yang belum diberi tanda silang. Kita hitung, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Berarti 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Besok anak-anak kalau belajar pengurangan, digambar dulu nak. Jumlahnya semua ada berapa? Lalu yang dikurangi ini diberi tanda silang. Hasilnya adalah yang belum diberi tanda silang. Paham ya nak? Lanjut ke gambar nomor 2. Kalau tadi ada cupcake, sekarang ada kue donat. Ada berapakah jumlah semuanya nak? Kita hitung ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 donat. Lalu dimakan. Dimakan sebanyak berapa ini? Kita lihat yang diberi tanda silang nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dikurangi 9. Sisanya sama dengan kita hitung yang belum diberi tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kue donat yang belum dimakan ada 11. Sudah bisa nak? Nah, nanti banyak latihan soal ya nak ya, supaya lancar pengurangannya. Selanjutnya nak, kita akan mengulang lagi materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Eni maupun oleh Bu Alia, yaitu tentang kegiatan malam hariku. Nah, saat malam hari, anak-anak biasanya ngapain aja? Ada yang belajar, ada yang mengaji, ada yang menonton televisi, ya nak? Tidur malam, ya kan? Nah, di sini ada teman kalian yang membantu ibu menyiapkan makan malam. Ini termasuk kegiatan malam hari. Lalu ada lagi yang mencuci tangan sebelum makan. Nah, anak-anak jangan lupa, setiap mau makan, walaupun kita makannya menggunakan sendok, kita tetap harus mencuci tangan terlebih dahulu. Supaya bersih tangannya nak, supaya kuman-kumannya tidak masuk ke dalam perut kita, ya nak ya. Lalu ada teman kalian yang kegiatan malam harinya adalah makan bersama keluarga atau makan malam. Ingat nak, kalau makan harus secukupnya.
sehatnya. Kita tidak boleh makan terlalu berlebihan sampai perutnya benar-benar kenyang, sampai perutnya benar-benar penuh. Itu tidak boleh Makanlah secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Bisa ya ya? Dan kita biasakan sebelum makan dan sesudah makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa yang kita makan itu memberikan manfaat, menjadikan kita sehat, menjadikan kita kuat, menjadikan kita pintar, cerdas. Ya ya? Kita awali makan dengan berdoa dan akhiri makan pun dengan berdoa. Kita bersyukur karena sudah diberikan rezeki oleh Allah. Nah, itu tadi contoh kegiatan malam hari teman-teman kalian. Anak-anak pasti juga banyak yang membantu ibunya menyiapkan makan malam, yang sudah terbiasa mencuci tangan sebelum makan, yang sudah terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan. Makan malam bersama keluarga dan makan secukupnya. Nah, di sini ada percakapan antara Nina dan ibu. Nah, percakapannya bagaimana? Di sini ibu bertanya sama Nina. Nina, apakah kamu masih belajar, Nak? Ninanya menjawab, masih, Bu. Sebentar lagi Nina selesai. Lalu ibu berkata lagi, ayo segera tidur agar Nina bisa bangun pagi besok. Baik, Bu. Nina gosok gigi dulu ya, Bu. Ya, menggosok gigi akan membersihkan sisa makanan dan mencegah gigi berlubang. Nina pun menjawab, iya, Bu. Lalu ibu mengingatkan lagi, jangan lupa mematikan lampu, Nina. Lampu dimatikan agar kamu bisa tidur nyenyak. Selain itu, kita juga bisa menghemat listrik. Nina pun menjawab, baik, Bu. Nah, setelah itu Nina segera menyelesaikan belajarnya, lalu menggosok gigi dan bersiap-siap untuk tidur. Dari percakapan Ibu dan Nina, kita bisa belajar tentang kegiatan malam hari yang sesuai aturan. Pertama, tidak tidur larut malam. Intinya, anak-anak tidak boleh tidur terlalu malam. Supaya besok pagi anak-anak bisa bangun pagi. Kedua, menggosok gigi sebelum tidur. Supaya gigi kita bersih, tidak ada sisa makanannya, dan bisa mencegah gigi kita berlubang. Jadi gigi kita tidak akan berlubang, kalau kita sering menggosok gigi sebelum tidur. Lalu yang ketiga adalah mematikan lampu ketika mau tidur. Saat kita tidur, jika lampunya mati, maka tidur kita akan lebih nyenyak. Otak kita bisa beristirahat. Selain itu,
Kalau saat kita tidur, lampunya dimatikan, maka kita juga ikut menghemat listrik. Jadi, anak-anak tidak usah takut. Kalau saat tidur lampunya mati, tidak usah takut ya nak ya. Karena kita kalau mau tidur, kita berdoa terlebih dahulu supaya dijaga oleh Allah. Bisa ya nak ya? Nah, coba nak kita mengingat-ingat lagi. Pasangkan antara gambar dan kebiasaan yang tepat. Nah, ini ada gambar dan kebiasaannya. Yang pertama, ini kebiasaan apa nak? Menggosok gigi sebelum tidur. Lalu, yang kedua yang di tengah ini, apa yang dilakukan oleh Nina ini nak? Mematikan lampu sebelum tidur. Dan yang terakhir, dilihat pukul 9 Nina sudah tidur. Berarti kebiasaan Nina adalah tidak tidur larut malam. Ya nak ya? Nah, kita harus tidur lebih awal. Kita harus beristirahat. Karena siang harinya kita sudah belajar nak dari pagi. Maka dari itu Allah memberikan kesempatan kita untuk beristirahat di malam harinya. Sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 96 yang berbunyi, ayo nak kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 96. Di sini dijelaskan nak, bahwa Allah menjadikan malam untuk kita beristirahat. Jadi saat malam hari, anak-anak jangan tidur terlalu malam supaya bisa beristirahat. Badan kita beristirahat, otak kita beristirahat, dan besok paginya kita bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh dengan badan yang segar. Sehingga kita siap untuk belajar, untuk beraktivitas di pagi harinya. Mulai sekarang, kalau tidur jangan malam-malam ya nak ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian dari Bu Anggi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya nak. Dan kita semua tetap diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar bersama-sama, supaya kita bisa menuntut ilmu bersama-sama. Ingat nak,
Jangan lupa sholat 5 waktu, rajin mengaji, taat dan patuh kepada orang tua kalian. Tetap semangat dan rajinlah belajar. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.